Kelompok 5. Siapa kelompok 5? Saya, Pak. Oke. Sudah siap untuk presentasi? Atau masih menunggu ada yang ditunggu? Sudah siap, Pak. Udah masuk semua. Oke. Kalau udah siap, silahkan dimulai presentasinya. Baik, Pak. Oke, kelompok 5. Tolong di slideshow bisa ya? Oke, baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang untuk Pak Imam dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hipotesis testing, statistik, uji beda parametrik, dan non-parametrik. Di sini kelompok kami ada Abi Syauki, Alvina Nur, saya sendiri Alvira Zahrani, dan ada Rizkun Fasiron. Nah, di sini uji parametrik dan non-parametrik ini merupakan eh, uji tes signifikansi, di mana uji parametrik ini merupakan pengujian yang memanfaatkan informasi mengenai parameter populasi. Uji parametrik lebih kuat karena datanya berasal dari interval dan rasio, lalu distribusi datanya normal atau mendekati normal. Sedangkan yang non-parametrik ini merupakan sebuah metode pengujian di mana kita tidak mengetahui parameter dalam populasinya, menguji hipotesisnya dengan data nominal dan ordinal, lalu distribusi datanya tidak diketahui atau tidak normal. Oke, boleh di next. Di sini asumsi-asumsi yang digunakan untuk yang di parametrik ada pengamatan harus independen, di mana artinya pemilihan salah satu kasus tidak boleh mempengaruhi peluang untuk setiap kasus lain untuk dimasukkan dalam sampel. Lalu pengamatannya harus diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Populasinya harus memiliki variansi yang sama, dan skala pengukuran harus memiliki interval paling sedikit sehingga operasi aritmatika nantinya bisa digunakan. Lalu untuk yang di parametrik, distribusi normal tidak terlalu diperlukan, lalu homogenitas varian juga tidak terlalu diperlukan.
Nah, selanjutnya ini uji satu sampel, yaitu tes yang digunakan ketika kita memiliki satu sampel dan ingin menguji hipotesis yang ada dari satu populasi tertentu. Nah, biasanya dalam uji satu sampel ini, kita menjumpai pertanyaan seperti apakah ada perbedaan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang kita harapkan, lalu berdasarkan pada beberapa teori, apakah ada perbedaan antara proporsi yang diamati dan yang diharapkan, apakah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa sampel yang diambil dari populasi dengan beberapa distribusi tertentu, lalu apakah ada perbedaan yang signifikan antara beberapa ukuran tendensi sentral dan parameter populasinya. Boleh ini. Nah, di uji satu sampel ini, untuk di parametrik ada uji Z atau uji T, yaitu digunakan untuk menentukan signifikansi statistik antara rata-rata sampel dan parameter populasi. Nah, uji T ini itu biasanya memiliki sampel yang lebih kecil atau ketika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Ketika ukuran sampel yang mendekati 120, standar deviasi sampel menjadi perkiraan yang sangat baik untuk standar deviasi populasinya. Nah, jika di luar 120, maka distribusi T dan distribusi Z-nya itu hampir identik. Contohnya itu dari uji satu sampel adalah membandingkan rata-rata pendapatan produk tahun ini dengan pendapatan tahun lalu. Lalu untuk yang di parametrik ini, biasanya skala pengukurannya adalah nominal, dimungkinkan juga untuk menggunakan uji binomial ataupun uji satu sampel T-square. Di sini tes binomial itu ketika populasi hanya dipandang sebagai dua kelas saja, yaitu laki-laki dan perempuan, pembeli bukan pembeli, atau sukses tidak sukses. Nah, kalau yang di T-square ini pengujiannya melibatkan data nominal juga, akan tetapi digunakan untuk skala yang lebih tinggi. Contohnya ketika orang, peristiwa, atau objek dikelompokkan ke dalam dua atau lebih kategori nominal seperti iya sampai tidak, terus mendukung sampai ragu-ragu melawan, atau pengelompokan kelas dari A, B, C, atau D. Oke, boleh di next. Nah, kalau di sini dengan menggunakan chi-square test, uji satu sampel menetapkan hipotesis nol berdasarkan frekuensi objek yang diharapkan di dalam setiap kategori. Nah, lalu kemudian deviasi frekuensi aktual dari setiap kategori ini dibandingkan dengan frekuensi yang dihipotesiskan. Semakin besar perbedaan di antara mereka, maka semakin kecil kemungkinannya perbedaan dapat dikaitkan dengan kebetulan. Nah, di sini nilai chi-square itu merupakan ukuran yang mengungkapkan sejauh mana perbedaan ini. Nah, semakin besar divergensinya, maka semakin besar nilai chi-square-nya. Di sini ada rumusnya, di mana O itu jumlah kasus yang diamati, yang dikategorikan ke dalam I, lalu F itu jumlah kasus yang dimasukkan ke dalam kategori I di bawah H0. Oke, boleh di next. Nah, lalu selanjutnya ini ada uji dua sampel yang independen. Yang dalam parametrik ada uji Z dan uji T kembali, itu sering digunakan juga di sampel independen karena uji Z ini digunakan dengan ukuran sampel yang besar melebihi 30 untuk kedua sampel independen, atau juga dengan sampel yang lebih kecil ketika data terdistribusi normal dan varian populasi tidak diketahui. Nah, di sini ada rumus dari uji Z itu sendiri. Nah, lalu jika dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi berdistribusi normal dan asumsi variansi populasinya yang sama, maka kita bisa menggunakan dengan rumus dari uji T sebagai berikut, di mana jika kita menggunakan parameter populasi 1 dikurang parameter populasi 2, ada
adalah perbedaan antara kedua rata-rata populasi. Lalu jika dikaitkan dengan perkiraan varians gabungan, maka kita bisa menggunakan rumus yang berbeda yang ada di bawah sini. Ya, oke, boleh di next. Nah, ini contoh ilustrasinya ketika ada pertimbangan masalah yang mungkin dihadapi oleh seorang manajer di sebuah perusahaan media, yaitu ia ingin mengevaluasi peserta pelatihan eksekutif akun. Nah, manajer ini ingin menguji keefektifan dua metode peluang untuk melatih eksekutif akun baru. Nah, perusahaan memilih 22 peserta pelatihan yang dibagi secara acak menjadi dua kelompok eksperimen. Satu menerima pelatihan tipe A dan tipe B lainnya. Nah, para peserta pelatihan ini kemudian ditugaskan dan dikelola tanpa memperhatikan pelatihan yang telah mereka terima. Pada akhir tahun, manajer meninjau kembali kinerja karyawannya dalam kelompok ini dan menemukan hasilnya sebagai berikut. Ada average hour sales di A group itu X bar satunya $1.500 dengan standar deviasinya 225. Lalu di grup B ada X bar 1.300 dengan standar deviasinya 251. Oke, boleh di next. Nah, lalu di sini ada rumus untuk uji dua sampel independen. Kembali lagi menggunakan chi-square test yang sesuai untuk situasi di mana tes untuk perbedaan antara sampel diperlukan sangat cocok untuk data nominal, tapi juga dapat digunakan dengan pengukuran ordinal, di mana O ini merupakan dari rumusnya O ini merupakan mengamati jumlah kasus yang dikategorikan ke dalam sel I dan J, lalu E itu merupakan jumlah kasus yang diharapkan di bawah 0. Oke, masuk ke tes 2 terkait sampel. Nah, tes 2 terkait sampel itu apa sih? Nah, di sini tuh menyangkut situasi di mana orang, objek, atau peristiwa sangat cocok untuk fenomena diukur dua kali. Mungkin membandingkan konsumsi. Contohnya itu dengan membandingkan konsumsi suami dan istri. Selain itu, kinerja karyawan sebelum dan sesudah liburan, efek dari stimulus tes pemasaran ketika orang secara acak ditugaskan ke kelompok dan diberikan pre-test dan post-test. Next. Untuk tes parametriknya itu ialah uji T untuk sampel independen tidak sesuai untuk situasi ini. Karena salah satu asumsinya adalah observasi bersifat independen. Masalah ini dipecahkan dengan rumus di mana perbedaan ditemukan antara setiap pasangan pengamatan yang cocok sehingga mereduksi dua sampel menjadi ekuivalen kasus satu sampel. Yaitu sekarang ada beberapa perbedaan masing-masing independen dari yang lain, di mana seorang dapat menghitung berbagai statistik. Nah, di sini dalam rumusnya itu selisih rata-rata berkorelensi dengan distribusi normal jika selisihnya diketahui dan ukuran sampai mencukupi. Untuk non-parameter itu, tes Eisenhower dapat digunakan dengan data nominal atau ordinal dan sangat berguna dengan sebelum setelah pengukuran subjek yang sama. Uji signifikansinya itu dari setiap perubahan yang diamati dengan membuat tabel 4 kali lipat frekuensinya untuk mewakili rangkaian respon pertama dan kedua. Next. Tes 2 terkait sampel parametrik. Metode statistik untuk menguji hipotesis nol bahwa rata-rata beberapa populasi adalah sama adalah analisis varians atau ANOVA. Analisis varians satu arah dijelaskan pada bagian ini untuk menggunakan model efek tetap satu faktor untuk membandingkan efek dari suatu perlakuan atau faktor mereka jenisnya itu merek biaya kopi, jenis perumahan, jenis toko retail pada variabel dependent continue. Konsumsi kopi, jam menonton TV, belanja. Next. Di sini masuk ke tes sampel independen. Di sini tuh uji ke independen sampel dapat memberikan ketiga atau lebih sampel terlibat. Dalam kondisi ini kami tertarik untuk mempelajari apakah sampel mungkin berasal dari populasi yang sama atau identik ketika data diukur pada skala rasio interval dan
kita dapat memenuhi asumsi yang diperlukan, analisis variance dan uji F digunakan. Jika analisis pendahuluan menunjukkan asumsi tidak dapat dipenuhi, maka menggunakan ANOVA, kondisi tersebut harus dipenuhi, sampel harus dipilih secara acak dari populasi normal, dan populasi harus memiliki varian yang sama. Next. Nah, untuk sampel independent parameter itu secara intuitif kita dapat menyimpulkan bahwa ketika variabilitas yang disebabkan oleh perlakuan melebihi variabilitas yang timbul dari kesalahan dan fluktuasi acak, viabilitas hipotesis nol mulai berkurang, dan inilah cara kerja statistik uji untuk analisis varians. Statistik uji ANOVA adalah rasio F itu membandingkan varians dari dua sumber terakhir. Nah, di sini itu F5 varians antar kelompok per varians dalam kelompok dikali berarti persegi di antar berarti persegi dalam, di mana bentuk persegi di antara 5 jumlah kuadrat per derajat kebebasan. Jumlah kuadrat. Next. Tes sampel terkait. Analisis varian satu arah membandingkan rata-rata beberapa kelompok. Ini memiliki variabel penguapan tunggal yang disebut faktor dan variabel dependent continue. Analisis varians ANOVA memproteksi variasi total di antara skor menjadi variasi antar kelompok, perlakuan, dan dalam kelompok kesalahan. Rasio F statistik uji menentukan apakah perbedaan cukup besar untuk menurut hipotesis nol. ANOVA diperluas menjadi dua arah, dan arah pengukuran berulang dan aplikasi multivariat. Selanjutnya. Nah, di sini ada parametrik dan non-parametriknya. Uji sampel terkait diperlukan untuk situasi di mana satu faktor penguapan memiliki lebih dari dua level. Yang kedua itu pengamatan atau subjek dicocokkan atau subjek yang sama diukur lebih dari satu kali. Dan yang ketiga itu data berada pada interval terkecil dalam percobaan pemasaran uji atau desain expose faktor dengan sampel K. Seringkali mengukur subjek beberapa kali. Nah, untuk non-parameter itu uji konstan Q adalah pilihan yang terbaik. 14 uji ini memperluas uji NMR yang dibahas sebelumnya untuk penelitian yang memiliki lebih dari dua sampel. Ini menguji hipotesis bahwa proporsi kasus dalam suatu kategori sama untuk beberapa kategori terkait. Ketika data setidaknya ordinal, analisis variasi dua arah frekuensi sesuai ini menguji sampel yang cocok, memeringat setiap kasus dan menghitung peringkat rata-rata untuk setiap variabel di semua kasus. Ini menggunakan peringkat ini untuk menghitung statistik uji. Selanjutnya. Halo? Suaranya hilang ya? Selanjutnya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya mengenai testing hipotesis about a single mean. Jadi uji hipotesis satu sampel ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa rata-rata populasi dari mana sampel itu diambil sama dengan standar perbandingan. Nah, yang pertama itu, ini adalah contohnya. Yang pertama itu adalah membentuk hipotesis. Contohnya itu asumsi. Misalkan kita asumsikan rata-rata siswa itu belajar 32 jam seminggu. Jadi, dari pengamatan nih menurut Anda, mahasiswa Anda itu di universitas Anda, populasi dari mana sampel itu diambil, belajar lebih banyak. Jadi oleh karena itu, Anda ini akan bertanya kepada 20 teman sekelas. Jadi kayak berapa lama rata-rata mereka belajar dalam seminggu. Nah, hasilnya itu rata-rata waktu belajar mereka per minggu itu 36,2 jam. Jadi 4 jam 12 menit lebih banyak dari mahasiswa pada umumnya. Lalu hal ini dapat terbentuk hipotesis nolnya adalah jumlah jam belajar mahasiswa dari universitas kami sama dengan jumlah jam belajar mahasiswa pada umumnya. Lalu hipotesis alternatifnya adalah jumlah jam belajar mahasiswa dari universitas kami berbeda dengan jumlah jam belajar mahasiswa pada umumnya. Lalu apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Nah, untuk menentukan ini, cara untuk memutuskan apakah ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa dari universitas Anda dan mahasiswa pada umumnya itu bergantung pada 3 aspek. Yang pertama, nilai rata-rata sampel. Tadi rata-rata sampelnya itu kan yang udah diambil dari teman 20 teman
di dalam kelas itu 36,2 jam. Lalu nilai standar pembandingnya itu adalah 32 jam dan tingkat ketidakpastian tentang seberapa baik rata-rata sampel mewakili rata-rata populasi atau kesalahan standar rata-rata sampel. Jadi untuk menghitungnya itu menggunakan t-value yaitu T N dikurang 1 terus sama dengan X. X-nya itu diambil dari sampel, terus dikurang rata-rata, terus dibagi sama standar deviasi, terus dibagi sama N akar. Jadi misalkan kita asumsikan standar deviasinya itu 8. Jadi T statistiknya itu menjadi T sama dengan 36,2 rata-rata sampel, terus dikurang sama 32, terus dibagi sama 8, dibagi sama 20 akar 20 akar. Nah, jadi sama dengan 2,438. Nah, setelah menghitung statistik T, sekarang kita dapat membandingkan nilai T dengan tabel standar nilai T dengan N-1 derajat kebebasan untuk menentukan apakah T statistik ini mencapai ambang signifikan statistik. Jadi ketika T statistik itu lebih besar dari nilai tabel yang sesuai, hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikannya, itu berarti ditolak. Jadi tes statistik tadi kan hasilnya 2,438 lebih besar dari nilai tabel yang sesuai. Nilai tabel yang sesuai itu yang 32 tadi, itu hasilnya 1,729. Jadi ini berarti terdapat perbedaan antara 36,2 dan 32 secara statistik. Berarti secara statistik itu signifikan. Jadi hipotesis nolnya dengan demikian harus ditolak karena ada perbedaan yang signifikan dalam waktu belajar antara mahasiswa dari universitas kami dan mahasiswa pada umumnya. Nah, lalu kalau di dalam SPSS-nya itu, kita bisa klik di menu Analyze, terus pilih Compare Means, lalu klik One Sample T-Test, lalu pindahkan variabel dependent ke dalam kotak variabel uji, lalu ketikkan nilai yang ingin Anda bandingkan dengan sampel Anda di dalam kotak yang disebut nilai tes. Sini ada Compare Means, terus ke Means, terus pilih yang One Sample T-Test, terus nanti ada kolom yang bisa untuk memindahkan sampel yang akan dibandingkan. Selanjutnya, testing hypothesis about two related means itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, paired sample, terus nanti ada 2 lagi lainnya. Nah, jadi melakukan uji T-sample berpasangan ini untuk menguji perbedaan pada kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi misalkan apakah sekelompok karyawan akan tampil lebih baik setelah menjalani pelatihan daripada sebelumnya. Nah, kalau menggunakan SPSS itu bisa dilihat di bawah menu Analyze, terus pilih bandingkan rata-rata, lalu pilih Paired Sample T-Test, lalu pindahkan masing-masing dari 2 variabel yang artinya ingin Anda bandingkan ke daftar Paired Variables. Nah, selanjutnya itu ada Wilcoxon-Singh rank test adalah tes non-parametrik untuk memeriksa perbedaan yang signifikan antara kedua sampel terkait atau pengukuran berulang pada satu sampel. Jadi digunakan sebagai alternatif untuk uji T-sampel berpasangan populasi tidak dapat diasumsikan terdistribusi secara normal. Lalu yang ketiga ada McNair-Mars test, jadi adalah metode non-parametrik yang digunakan ada data nominal. Jadi ini menilai signifikansi perbedaan antara dua sampel dependen ketika variabel yang diminati bersifat dikotomis, dan ini itu digunakan dalam penelitian sebelum dan sesudah untuk menguji efek eksperimental. Nah, contohnya itu seorang peneliti itu ada ingin menentukan apakah penggunaan metode pelatihan baru yang disebut dengan CARE itu berpengaruh pada performa atlet atau tidak. Jadi yang pertama itu harus menghitung atlet individu diberikan pada tabel di bawah ini. Jadi yang kedua itu performa rata-rata atau baik average atau good-nya ini sebelum ada metode latihan baru diberikan. Jadi itu ini kepotong ini before. Jadi diberikan dalam kolom 1 yaitu 244 atlet memberikan performa rata-rata sebelum mereka berlatih dengan metode CARE. Lalu sedangkan dalam kolom 2 yaitu 134 atlet itu memberikan performa yang baik sebelum mereka mengadopsi metode CARE ini. Nah, yang ketiga itu performa setelah menggunakan metode pelatihan baru. Di baris kolom 3, 190 atlet menunjukkan performa rata-rata
setelah menggunakan metode latihan baru. Jadi sedangkan jumlah atlet yang memberikan performa yang baik meningkat menjadi 188. Jadi sel-sel pada tabel dapat diwakili oleh huruf A, B, C, dan D. Jadi total lintas baris dan kolom adalah total marginal. Jadi ada A plus B, ini totalnya A plus B, terus C plus D, terus A plus C, dan B plus D. Jadi total keseluruhan diwakili oleh N. Nah, kalau menggunakan tes McNemar ini, teknik yang agak mudah untuk menguji homogenitas marginal. Homogenitas marginal mengacu pada kesetaraan atau kurangnya perbedaan yang signifikan antara satu atau lebih dari total baris marginal dan total kolom marginal yang sesuai. Dalam contoh ini, homogenitas marginal mengimplikasikan bahwa total baris sama dengan total kolom yang bersesuaian, atau A plus B sama dengan A plus C, lalu C plus D sama dengan B plus D. Kalau homogenitas marginal berarti tidak ada efek dari pelatihan baru. Dalam hal ini berarti metode pelatihan baru tidak akan mempengaruhi kinerja atlet. Yang menggunakan uji McNemar ini menggunakan distribusi X kuadrat berdasarkan rumus B dikurang C, terus B dikurang C, terus dikurang 1 kuadrat, terus dibagi B plus C. Jadi X2 adalah statistik dengan 1 derajat kebebasan, baris dikurang 1, dikali kolom dikurang 1. Frekuensi marginal tidak homogen jika X kuadrat signifikan pada P kurang dari 0,05. Nilai X kuadrat dalam contoh ini adalah tadi yang atlet itu 78 dikurang 132 sesuai dengan rumus ini, terus dikurang 1 terus dikuadratin, lalu dibagi 78 di plus 132 sama dengan 53 kuadrat dibagi 210, hasilnya adalah 13.376. Jadi tabel distribusi C kuadrat dengan 1 derajat kebebasan mengungkapkan bahwa perbedaan antara sampel signifikan pada tingkat 0,05, nilai kritis C kuadrat adalah 3,841. Jadi karena tadi itu hasilnya 13.376 dihitung untuk contoh di atas melebihi nilai dari 3.841, jadi terdapat perbedaan antara sampel itu signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode latihan baru memiliki efek positif pada performa atlet. Jadi perhatikan bahwa jika B dan atau C itu kecil, B plus C 20, maka X kuadrat tidak didekati dengan distribusi C kuadrat. Sebaiknya tes tanda harus digunakan. Kalau Wilcoxon rank test ini dalam SPSS adalah itu di bawah menu analisis pretest non parametrik, lalu sampel terkait pilih secara otomatis, bandingkan data yang diamati dengan yang dihipotesiskan sebagai tujuan analisis, lalu Wilcoxon match pair sing rank 2 sampel di bawah pengaturan dan pindahkan variabel yang ini Anda bandingkan ke dalam kotak bidang uji ke sini test file atau test file. Kalau yang McNemar test itu di bawah menu analisis, pilih tes non-parametrik, lalu sampel terkait, pilih secara otomatis, bandingkan data yang diamati dengan hipotesis sebagai tujuan analisis, lalu uji McNemar 2 sampel di bawah pengaturan dan pindahkan variabel yang ingin Anda bandingkan ke dalam kotak bidang uji. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, siapa berikutnya? Kelompok 5. Kelompok 5, apakah sudah selesai presentasinya? Belum Pak, sebentar nih Pak. Oke. Lagi nunggu habis. Oke.
Mungkin saya lanjutin aja ya, Pak. Ya, silakan lanjutkan saja. Oke, selanjutnya tentang two unrelated means itu, apakah pria dan wanita akan menekan kasus mereka untuk pengenalan flex time di tempat kerja pada tingkat yang sama atau apakah kebutuhan mereka akan berbeda? Apakah magister berkinerja lebih baik dalam pengaturan organisasi daripada mahasiswa bisnis yang hanya memiliki gelar sarjana? Lalu apakah individu di daerah perkotaan memiliki pola investasi yang berbeda untuk tabungan mereka daripada mereka yang berada di daerah semi perkotaan? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, dengan melakukan tes sampel independen, yaitu melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mean untuk dua kelompok dalam variabel yang diminati, lalu apakah variabel nominal yang dibagi menjadi dua subkelompok, lalu diuji untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok terpisah pada variabel dependen yang diukur pada skala interval atau rasio. Lalu bagaimana dengan menggunakan SPSS? Itu pertama di bawah menu Analyze, pilih Compare Means, lalu Independent Sample Retest. Yang kedua, pindahkan variabel dependent ke dalam kotak tes variabel. Lalu yang ketiga, pindahkan variabel independent ke dalam kotak grouping variabel. Lalu klik Define Groups dan tentukan bagaimana kelompok-kelompok tersebut didefinisikan, misalnya 0 dan 1 atau 1 dan 2. Untuk yang several means itu apakah ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah penjualan oleh 4 kelompok tenaga penjualan berikut? Yang pertama, mereka yang dikirim ke sekolah pelatihan, mereka yang diberi pelatihan di tempat kerja selama kunjungan lapangan, dan yang ketiga mereka yang telah dibimbing oleh manajer penjualan, lalu yang keempat, mereka yang tidak memiliki semua hal di atas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tes sampel independen menunjukkan apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak dalam variabel dependen antara dua kelompok dengan melakukan analisis varian ANOVA. Yang pertama adalah membantu memeriksa perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok pada variabel dependen berskala interval atau rasio. Mungkin Rizkon mau lanjutin ya? Boleh. Selanjutnya itu the ANOVA approach. Di sini, analisis variance atau ANOVA adalah metode statistik yang memisahkan data variance yang diamati ke dalam komponen yang berbeda untuk digunakan untuk tes tambahan. Nah, fundamental strategi ANOVA itu apa? Nah, di sini untuk secara sistematis memeriksa variabilitas dalam kelompok-kelompok yang dibandingkan, memeriksa variabilitas di antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. ANOVA digunakan untuk 3 atau lebih kelompok data untuk mendapatkan informasi tentang hubungan antara variabel dependent dan independent. Jika tidak ada variasi yang benar ada di antara kelompok-kelompok, F ratio ANOVA harus sama dengan mendekati 1. Next. How do this for in SPSS? Di sini saya akan menjelaskan. Ada beberapa contoh untuk mengetahui apakah dua kelompok berbeda satu sama lain dengan variabel skala interval atau skala rasio tertentu yang menarik. Sebagai contoh, apakah pria dan wanita akan menekankan kasus mereka untuk pengenalan flex time di tempat kerja pada tingkat yang sama, atau apakah kebutuhan mereka akan berbeda? Apakah lulusan S2 berkinerja lebih baik dalam pengaturan organisasi daripada mahasiswa bisnis yang hanya memiliki gelar sarjana? Apakah individu di daerah perkotaan memiliki pola investasi yang berbeda untuk tabungan mereka daripada mereka yang berada di daerah semi perkotaan? Di bawah menu analisis, pilih conformance, lalu on-way ANOVA. Yang kedua itu pindahkan variabel dependent ke dalam dependent list. Yang ketiga, pindahkan variabel dependent, yaitu variabel yang nilainya menentukan kelompok ke dalam kontak faktor, klik OK. Lanjut. Oke. Akan disampaikan oleh Abi. Maaf sebelumnya Pak, tadi saya ada kendala. Oke, ini lanjut Oke, hasil dari silakan.
ANOVA analisisnya. Jadi di sini tuh kita melihat apakah rata-rata dari berbagai kelompok berbeda secara signifikan satu sama lain seperti ditunjukkan oleh F statistik atau tidak. Nah, di sini F statistik itu menunjukkan apakah dua varian sampel berbeda satu sama lain atau berasal dari populasi yang sama. Sedangkan ada juga F distribution, itu adalah distribusi probabilitas dari varian dan kelompok distribusi berubah dalam perubahan ukuran sampel. Nah, ketika perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kelompok ditunjukkan oleh statistik, tidak ada cara untuk mengetahui dari hasil ANOVA saja di mana letaknya. Nah, maka dari itu tidak bijaksana untuk menggunakan beberapa t-test, mengambil dua kelompok sekaligus, karena semakin besar jumlah t-test yang dilakukan, maka semakin rendah juga kepercayaan yang dapat kita tempatkan pada hasilnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, seperti biasa kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Jadi kelompok yang lain mohon mempersiapkan pertanyaan akan ditampung oleh kelompok 5. Sambil menunggu kita break dulu. Kita break sampai jam 12.15 ya. Oke, silakan kelompok 5 tolong ditampung ya dari Indira. Silakan Indira. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk kelompok 5 atas presentasinya. Jadi, saya Indira Rosani Dita dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 5. Jadi kan tadi ada disebutin dan dijelasin soal chi-square test ya. Nah, mau tanya kayak ada nggak sih keterbatasan atau kesalahan yang mungkin terjadi pas melakukan chi-square test? Terus kayak gimana sih cara solusi untuk uh, menghindari atau mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Indira. Tampung dulu. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok yang belum bertanya? Mungkin satu atau mungkin dua pertanyaan lagi. Oh ya, dari Panji, silakan. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatannya dan juga pada kelompok 5 tadi yang sudah presentasi. Saya sebenarnya ingin bertanya mengenai ini sih, kapan ya mempertimbangkan bagaimana suatu penelitian itu masuknya pertimbangan untuk memilih parametric test atau non parametric test gitu. Misalnya apakah perbandingan perbandingan secara relatif antara keduanya, misalnya dari sisi keakuratannya, kemudian juga kadang kan kita juga dalam penelitian butuh waktu kadang yang perlu dipercepat juga gitu. Kira-kira ada di dalam penelitian itu untuk mengumpulkan data dan sebagainya sampai akhirnya nanti menganalisis tadi, pertimbangan untuk memilih apakah kita ingin memilih yang parametrik atau non parametrik itu bagaimana, dan juga kalau dari segi akurasinya itu apakah berpengaruh gitu dari keputusan kita dalam, mungkin seperti itu ya kalau. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dari Panji. Ditampung kelompok 5. Satu lagi mungkin yang yang ingin ditanyakan kepada kelompok 5 sebelum saya buka breakout room untuk memberi kesempatan kelompok 5 mendiskusikan. Ada lagi? Oke, mungkin saya buka breakout room-nya. Kelompok 5 bisa diskusikan pertanyaan di breakout room. Kelompok 5 siapa saja nih? Baru satu yang terdaftar sih. Elvira, kelompok Anda siapa tadi? Oke, selamat datang kembali di main room, teman-teman semua. Dari kelompok 5, apakah sudah siap untuk menjawab?
Iya, sudah Pak. Oke, silakan jawab pertanyaan dari siapa tadi? Yang pertama ingin menjawab Ya. pertanyaannya dari Indira ya Pak. Pertanyaan Indira itu mengenai keterbatasan, lalu cara menghindari error dan solusi kalau ada error di Chi-square. Untuk Chi-square itu sendiri keterbatasannya memang ada seperti uji Chi-square ini bisa kurang akurat karena jika terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5, maka akan di set tabel kontingensinya maka akan kurang akurat. Lalu Chi-square ini memang hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel ini, kedua variabel di sini saja kan. Lalu uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut serta bagaimana arah hubungan variabel tersebut. Nah, uji Chi-square ini juga keterbatasannya hanya bagus untuk digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Uji ini lemah karena digunakan uji ini lemah karena digunakan jika kedua variabel itu hanya berskala ordinal. Nah, untuk cara menghindarinya sendiri seperti yang tadi disebutkan, kita harus memenuhi asumsi-asumsi yang tadi udah disebutkan kelompok 5 ya di awal untuk menghindari adanya error di Chi-square, di perhitungan Chi-square-nya. Lalu juga untuk solusinya mungkin lebih ke menggunakan hipotesis testing yang six step yang sebelumnya kita udah pelajari sih. Ya dari kelompok kami itu Pak jawabannya. Oke, dan sedikit saya koreksi ya. Pertama, bacanya bukan Chi-square tapi Chi-square. Jadi ini Ya Pak. apa namanya pronunciation untuk uji statistik ini adalah Chi-square. Dengan betul, kelemahan terutama adalah dari sisi sample size. Jadi terlalu sedikit sampelnya, dia bisa tidak akurat. Terlalu sedikit misalnya ada dari sel yang kan Chi-square itu misalnya misalnya ada dua variabel, pasti berpasangan ada dua variabel. Yang satu kategoriknya tiga level, yang satu tiga level, maka ada 9, ada 3 kali 3, ada 9 sel, 9 kotak. Nah, masing-masing kotak ini isinya minimal 5. Jadi kalau misalnya ada satu kotak yang kurang dari 5 isinya, maka dia menjadi bias. Sebaliknya, kalau terlalu banyak sampel size-nya juga, setahu saya kalau udah di atas 100 gitu ya, Chi-square itu cenderung mudah signifikan. Jadi karena dia eh, apa bertambah terus. Jadi Chi-square itu sangat sensitif dengan sample size. Terlalu sedikit atau terlalu banyak dia bisa bias. Tetapi di sisi lain Chi-square itu ternyata digunakan untuk banyak statistik lain yang lebih canggih. Misalnya SAM, di SAM, kemudian selain SAM juga ada terutama SAM sih. Jadi menjadi ukuran goodness of fit, ukuran kecocokan. Apakah model bisa menjelaskan data, ukuran itu bisa menggunakan chi-square. Jadi sebenarnya sekarang chi-square itu sudah nggak terlalu banyak dipakai ya, kecuali kalau memang penelitiannya membutuhkan, misalnya eksperimen atau misalnya penelitian yang memang melihat hubungan. Sebenarnya chi-square itu uji hubungan ya, bukan uji beda, uji hubungan antar dua variabel yang seperti kategorik, maka mau nggak mau menggunakan chi-square. Walaupun ada keterbatasan dari sisi sensitif dengan sample size. Terlalu sedikit dia bias, terlalu banyak dia juga bias. Mungkin itu. Apalagi tadi pertanyaannya? Oh udah ya, yang chi-square ya. Kalau untuk kedua siapa? Pertanyaan dari blok 1 kalau nggak salah ya. Panji bukan? Iya Pak, pertanyaan Oke. dari Panji itu Ya, tadi silakan.
tentang penentuan parametrik dan uji non parametrik itu bagaimana. Jadi untuk menentukan apakah termasuk populasi itu termasuk parametrik atau non parametrik itu dilihat dari distribusi sampelnya. Jadi apakah distribusi sampelnya itu diambil dari populasi yang distribusi secara normal atau tidak. Terus biasanya tuh kalau yang parametrik juga sampelnya diperoleh secara random. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia tidak terdistribusi secara normal, berarti masuknya ke non parametrik. Terus kalau sampelnya tidak diperoleh secara random, nanti masuknya ke non parametrik. Nah itu sih. Terus kalau yang non parametrik juga lebih ke ordinal. Ya, mungkin itu Pak dari kelompok kita. Oke. Jadi kalau kembali ke poin tadi ya dari metrik sama jadi parametrik dan non parametrik, memang perbedaan utamanya adalah distribusinya. Jadi untuk bisa menggunakan statistik parametrik itu asumsinya adalah terdistribusi normal. Kenapa? Karena untuk mengestimasi parameter, jadi ini sedikit terhadap materi ya, bukan berarti parametrik itu parameter yang diketahui, enggak. Baik metrik maupun parametrik, baik non parametrik maupun parametrik, dua-duanya parameter tidak diketahui, tapi kita ingin mengestimasi parameter. Tapi yang satu menggunakan asumsi distribusi normal. Jadi kita mengestimasi parameter menggunakan asumsi bahwa populasinya itu terdistribusi normal. Sedangkan statistik non parametrik tidak menggunakan asumsi tersebut. Nah, kalau populasinya terdistribusi normal, maka seharusnya sampelnya pun terdistribusi normal. Sampelnya gitu ya. Walaupun sebetulnya untuk mendapatkan sampel terdistribusi normal itu tidak harus random sebenarnya, tidak harus dipilih secara random. Koreksi ya, tidak harus dipilih secara random, tapi memang sampel size-nya harus cukup besar. Kalau sampel size-nya kecil di bawah 30, maka cenderung tidak terdistribusi normal. Tapi di atas 30 dan semakin banyak, maka semakin mendekati distribusi normal. Itu sudah ada teorinya, sudah teoremanya, central limit theorem. Ketika sample size mendekati mendekati tidak terhingga ya, maka semakin normal distribusinya. Nah ini kapan kita memilih gitu. Nah biasanya kita nggak milih gitu. Kita menggunakan yang parametrik. Regresi linear itu parametrik. Kemudian misalnya SEM juga misalnya itu parametrik. Kebanyakan statistik itu yang dipakai itu parametrik. Tapi ketika kita tidak bisa memenuhi asumsi distribusi normal, maka kita ya bukan terpaksa ya, tapi kita bisa menggunakan alternatif. Intinya jangan memaksakan ketika ketika data yang kita punya tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau asumsi parametrik, terus kita paksakan pokoknya harus distribusi normal, pokoknya harus parametrik, itu malah tidak tepat. Terus yang poin terakhir juga adalah skalanya, skala interval, skala rasio itu biasanya jadi gimana ya, interval rasio saja nggak cukup, tapi kalau sudah bukan interval, sudah bukan rasio, maka tidak bisa menggunakan parametrik. Kalau nominal ordinal pasti menggunakan non parametrik, tapi kalau interval rasio, jika sampel size-nya cukup besar dan terdistribusi normal, maka bisa menggunakan statistik parametrik. Jadi intinya adalah seringkali kita tidak merencanakan menggunakan statistik non parametrik, tapi seiring dengan pengumpulan data, ternyata yang terkumpul tidak memenuhi asumsi, maka ya terpaksa kita menggunakan alternatif. Ini terjadi juga pada saya ketika saya melakukan penelitian ya, disertasi saya rencana mau pakai SEM menggunakan asumsi distribusi normal. Ternyata data saya
tidak normal gitu. Jadi ada zero inflation, ada banyak angka nolnya, sehingga saya terpaksa menggunakan regresi hurdle. Jadi regresi yang tidak menggunakan asumsi distribusi normal. Jadi campuran antara logistic regression dan linear regression. Itu alternatif yang kalau itu mungkin nggak diajarkan di level 1, tapi intinya adalah untuk setiap statistik parametrik pasti ada alternatif non parametrik. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa kalau data kita tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Oke, mungkin itu ada pertanyaan lagi mungkin untuk kelompok 5 terkait dengan materi uji beda parametrik dan non parametrik. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke sesi breakout room ya, tapi saya ingin teman-teman mendiskusikan tentang tugas akhir. Jadi tugas akhir kita tinggal 2 minggu lagi kan ya. Ini udah pertemuan ke-12, 13, 14. Jadi sekitar awal pertama bulan Desember, minggu pertama bulan Desember, teman-teman sudah harus mempresentasikan hasil. Nah, masalahnya kalau seperti itu maka minggu ini seharusnya sudah ada minimal sudah ada measurement-nya. Jadi kita buka breakout room, silahkan didiskusikan di breakout room. Saya akan masuk ke masing-masing breakout bergantian ya, dari kelompok 1 ke kelompok 6, dan saya ingin menanyakan progresnya dan juga terutama measurement-nya, questionnaire-nya. Mungkin saya buka breakout room-nya kembali. Silahkan yang belum bergabung, ada beberapa yang belum rename ya, silahkan masuk ke breakout room dan saya akan bergabung juga. Tapi bergantian dari kelompok 1. Wal hidayatul ahal ahadid, Anda kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4, oke. Gimana